Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di latihan 3, topiknya adalah bilangan berpangkat pecahan. Kita mau membahas soal-soal dari nomor 4 sampai dengan nomor 7. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita lanjut saja. Nah, ingat kembali untuk latihan ini, rumus yang kita gunakan adalah yang ini ya. Kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, kalau dikali, pangkatnya ditambah dengan syarat basisnya harus sama ya. Di sini basisnya sama-sama A. Jadi, kalau dikali, pangkatnya ditambah saja. Tapi kalau dibagi ya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Ya, jadi kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Oke, nah jadi kita mulai aja untuk nomor 4. Tentukanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Untuk soal nomor A, 5 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat min 4. Ya, jadi kita lihat basisnya di sini sama-sama 5 ya. Jadi ini A-nya. Nah, jadi ini M-nya dan ini N-nya. Nah, kita tinggal gunakan rumus kalau dikali maka pangkatnya ditambah. Jadi, kita langsung buat sama dengan 5 pangkat 6 ditambah minus 4, berarti sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama dengan 25. Oke? Semoga jelas ya, harusnya jelas. Nah, nomor B, A pangkat minus 2 dikali dengan A pangkat minus 9. Nah, bentuk kali, maka pangkatnya tinggal ditambah, yaitu minus 2 tambah minus 9. Oh, ini salah ya, harusnya minus 11. Nah, lalu kita kan tahu A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadi ini salah, harusnya 1 per A pangkat 11. Nah, soal nomor C. 4 pangkat minus 8 dikali dengan 4 pangkat 5. Berarti sama dengan 4 pangkat minus 8 tambah 5 sama dengan 4 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Ini jawaban akhirnya. Soal D. B pangkat minus 9 dikali dengan B. Nah, ingat ya, kalau nggak ada pangkatnya itu berarti sama artinya dengan pangkat 1. Karena A pangkat 1 hasilnya adalah A. Oke? Nah, jadi ini sama dengan B pangkat minus 9 ditambah 1, yaitu B pangkat minus 8 sama dengan 1 per B pangkat 8. Soal E. 8 pangkat minus 5 dibagi 8 pangkat minus 2. Nah, ini bentuk bagi. Jadi ingat kalau bentuk bagi maka pangkatnya dikurang. Jadi kita tulis sama dengan 8 pangkat minus 5 dikurang minus 2. Nah, kurang-kurang jadinya kan tambah ya. Jadi minus 5 ditambah 2 sama dengan minus 3. Berarti sama dengan 1 per 8 pangkat 3 sama dengan 1 per 512. Nah, untuk soal nomor F, 1,5 di pangkat 5 dibagi 1,5 di pangkat 3. Itu sama dengan 1,5 di pangkat 5 kurang 3. Berarti sama dengan 1,5 di pangkat 2, yaitu 2,25. Soal G, 4 pangkat minus 9 dibagi 4 pangkat 3. Berarti sama dengan 4 pangkat minus 9 dikurang 3, yaitu 4 pangkat minus 12, sama dengan 1 per 4 pangkat 12. Soal terakhir, Y pangkat 14 dibagi Y pangkat minus 2. Berarti itu adalah Y pangkat 14 dikurang minus 2, berarti sama dengan Y pangkat 16. Ya, semoga jelas ya, rumusnya hanya dua ini aja. Intinya kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Dengan syarat basisnya harus sama. Nah, untuk nomor 5, ini tidak susah kok ya. Soal nomor A, 6 pangkat 7 dikali dengan 6 pangkat minus 5 dibagi dengan 6 pangkat 4. Nah, jadi lihat ya, ini kan dikali, berarti pangkatnya ditambah. Nah, jadi 7 tambah minus 5 berarti sama dengan 7 kurang 5. Lalu ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Berarti kita tulis kurang 4. Nah, ini tinggal disederhanakan ya. 7 kurang 5 kurang 4, berarti minus 2. Nah, berarti sama dengan 1 per 6 pangkat 2, berarti sama dengan 1 per 36.
Nah, nomor B mirip dengan soal nomor A. 4 pangkat min 6 kali dengan 4 pangkat 9 dibagi dengan 4 pangkat minus 2. Berarti 4-nya di pangkat minus 6. Nah, terus karena kali maka jadinya tambah 9. Karena bagi berarti kurang minus 2. Oke, tinggal sederhanakan menjadi 4 pangkat 5. Soal nomor C. Nah, lihat ini ada bentuk kurungnya. Nah, kalau ada bentuk kurung berarti kita harus kerjakan yang di dalam kurung dulu. Artinya, A pangkat 8-nya tetap. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung ini. A pangkat minus 7 dikali dengan A pangkat 4. Berarti minus 7 ditambah dengan 4. Itu sama dengan minus 3 ya. Nah, lalu kita bagi. Berarti pangkatnya dikurang. Berarti sama dengan A pangkat 8 kurang minus 3 menjadi A pangkat 11. Soal nomor D, mirip dengan nomor C tadi, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 2 pangkat 4-nya tetap. Nah, yang belakang ini karena dikali berarti pangkatnya ditambah. Minus 9 tambah 5 menjadi minus 4. Lalu ini dibagi. Ya, ini kan udah jadi minus 4. Nah, lalu karena ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 4 kurang minus 4 menjadi 8. Ya, jawaban akhirnya 2 pangkat 8. Nah, soal nomor E, ini penulisan seperti ini artinya adalah yang depan kita bagikan dengan yang belakang. Ya, jadi cara kerjanya kita hanya fokus ke yang A pangkat. Ya, jadi A pangkat 6 kita bagi dengan A pangkat minus 2, berarti 6 kurang minus 2. Lalu B pangkat minus 4 kita bagi dengan B pangkat 5. Berarti B-nya di pangkat minus 4 kurang 5. Ya, lalu kita sederhanakan saja masing-masing. Untuk yang A menjadi A pangkat 6, untuk yang B menjadi B pangkat minus 9. Nah, karena ada pangkat minus, berarti B pangkat minus 9-nya kita tarik bawah ya, tarik ke bawah menjadi A pangkat 8 per B pangkat 9. Soal nomor F. Nah, untuk soal nomor F, G, dan H, ini karena soalnya terpotong, saya tidak bisa kerjakan ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 6. Sederhanakanlah operasi hitung berikut ini. Nah, soal nomor A pangkat X kurang Y dikali A pangkat X tambah Y dibagi A pangkat 2X. Nah, jadi ini sebenarnya mirip sekali dengan soal nomor 5A ini, ya. Jadi, cara kerjanya kita tinggal ambil pangkatnya ini, X kurang Y, karena dikali, maka pangkatnya ditambah dengan yang belakang ini, ya. Tambah dengan X tambah Y. Lalu karena ini dibagi, berarti kita kurangkan dengan yang pangkat 2X ini. Oke, nah lalu kita sederhanakan. X kurang Y tambah X tambah Y kurang 2X itu ternyata 0. Nah, ingat ya, sesuatu pangkat 0 hasilnya adalah 1. Soal nomor B. Nah, bentuknya mirip lagi dengan yang tadi ya. Ini basisnya semua sama. Oke, lalu ini dikali dan dibagi, artinya basisnya tulis ulang. Nah, pangkatnya yang pertama kita tulis, terus karena kali jadi kita tambah dengan 1/8. Karena bagi berarti kita kurang dengan setengah. Ya, ini tinggal disederhanakan pecahan. Kita samakan penyebut, lalu kita jumlahkan ya. Nanti hasilnya adalah A tambah B pangkat minus 9/8. Nah, karena pangkat minus kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita ingat bahwa 9/8, oh maafkan, sudah ditulis di sini ya. Jadi, A tambah B pangkat 9/8 itu sama artinya dengan A tambah B di pangkat 9 lalu di akar 8. Karena ketentuannya ingat kembali, A pangkat M per N itu kan sama dengan A pangkat M terus di akar N. Oke? Nah, selesai untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ingat kembali rumusnya yang dua ini ya. Kalau basisnya sama, dikali maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Terus, kalau udah ada pangkat, lalu dipangkat lagi, itu sama artinya dengan pangkatnya dikali. Oke? Nah, lalu kalau dia bentuk tutup kurung di pangkat N, itu artinya masing-masing kena pangkat. Ya, semuanya dihafal dan nanti kita akan gunakan. Oke? Nah, untuk soal nomor A. 3 pangkat 2, lalu dipangkat lagi dengan minus 4. Nah, kita tinggal gunakan rumus yang ini. Oke? Nah, udah pangkat dipangkat lagi. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 dengan minus 4 menjadi minus 8. Lalu karena pangkat minus, jadinya 1/3 pangkat 8. Nah, untuk soal nomor B,
perhatikan di sini ada minus di dalam kurungnya ya. Nah, lalu karena ini minus 2 genap, berarti pertama-tama kita abaikan dulu minus yang di dalam kurung, kita urus dulu pangkat lalu dipangkat. Sesuai dengan ketentuan yang sama, berarti pangkatnya dikali. 2 kali minus 2 menjadi minus 4. Oke, nah lalu pangkat minus berarti kita tulis menjadi 1 per. Buka kurung minus 2 pangkat 4. Nah, lalu sekarang kita urus minusnya ya. Minus di pangkat 4 karena genap berarti minusnya hilang. Kita tinggal fokus ke 2 pangkat 4. Itu adalah 16. Berarti jawabannya ini. Nah, soal nomor C, perhatikan ini pangkatnya A kena pangkat minus 3, tapi 4-nya tidak ada pangkat. Ya, jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Yaitu bentuk tutup kurung di pangkat sama artinya dengan masing-masing kena pangkat. Jadi, 4 kali A pangkat minus 3, tutup kurung di pangkat minus 3, itu artinya 4-nya kena pangkat minus 3, lalu ini A pangkat minus 3-nya juga kena pangkat minus 3. Oke? Nah, lalu kita fokus yang A pangkat minus 3 dipangkat lagi dengan minus 3, berarti sama artinya dengan pangkatnya dikali ya. Nah, jadi yang depan 4 pangkat minus 3 itu adalah 1 per 4 pangkat 3. Nah, yang belakang ini pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat 9. Nah, jadi kita tinggal sederhanakan lagi, 4 pangkat 3 adalah 64 ya. Jadi kita tulis pecahan A pangkat 9 per 64. Nah, untuk soal nomor D, bentuknya udah sama dengan yang C. Jadi, kita tinggal tulis min 5 pangkat minus 3 ya. Ini satu paket, kena pangkat minus 3. Nah, lalu ini juga kena pangkat minus 3. Ya. Nah, lalu pangkat minus kita buat jadi seper. Nah, yang A-nya ini minus 2 dikali minus 3 jadinya 6. Oke, nah lalu minus 5 di pangkat 3 itu adalah minus 125. Nah, minusnya saya tulis di sini. Sedangkan A pangkat 6-nya tetap di atas. Yang E, bentuknya mirip lagi ya. Berarti ini masing-masing kena pangkat minus 6. Jadi 2-nya di pangkat minus 6. A kuadratnya juga di pangkat minus 6, B pangkat 3-nya juga di pangkat minus 6. Ya, kita tinggal sederhanakan, 2 pangkat minus 6 menjadi 1 per 2 pangkat 6. Lalu yang A ini menjadi A pangkat minus 12, yang B menjadi B pangkat minus 18. Nah, 2 pangkat 6 itu kan 64 ya. Nah, lalu yang ini kita buat jadi bentuk seper. Jadi tulis di bawah, yang ini pun sama, menjadi seper B pangkat 18. Jadi jawaban akhirnya ini. Untuk yang F, G, dan H bentuknya sudah mirip dengan yang bentuk E ya. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Inilah jawabannya. Kalian tinggal perhatikan. Kalau ada masalah tinggal ditanyakan di bagian komentar. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di latihan 3 ini dari nomor 4 sampai dengan soal nomor 7. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak berlatih dan banyak belajar ya, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.